inilah ungkapan hati kami yang terdalam ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu, jadikan kami Tuhan anak-Mu yang setia mengiring Kau seumur hidup kami. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kami kemenangan demi kemenangan, agar kami terus mampu mengiring Tuhan seumur hidup kami, dan kami terus mampu setia melakukan firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bentuklah kami agar kami semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Urapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan tersingkap bagi kami dan kami dapat memahami. Arahkan hati dan pikiran kami fokus terhadap firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk. Salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kesempatan yang indah bagi kita untuk beribadah dan belajar dari firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat 21. Satu ayat kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudaraku, saya berharap pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kalau mudah tergoda, mendingan HP-nya disimpan di kantong atau di tas, supaya tidak buka-buka hal yang lain, supaya fokus terhadap firman Tuhan. Saudaraku, pada hari ini tema kita adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kalau kita mendengarkan ungkapan yang berkata dapat dipercaya, kita dalam keseharian kita bisa mendengar ungkapan seorang pimpinan atau bos perusahaan yang berkata dia tidak dapat dipercaya. Orang ini dapat dipercaya, orang ini tidak dapat dipercaya. Berarti para pimpinan itu memberikan penilaian terhadap bawahannya, siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak dapat dipercaya. Nah, ternyata Tuhan juga rupanya begitu kepada anak-anaknya, pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya, saudara. Dalam judul perikop ini kita perhatikan adalah perumpamaan tentang talenta, ya. Berbicara tentang talenta, kalau kita dari tata bahasa talenta itu adalah bakat alami yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Itu talenta, ya. Berarti bakat itu bisa turun dari orang tuanya, dari neneknya, atau dari kakeknya. Bakat seseorang, dikatakan kalau seorang penyanyi itu bisa turun kepada anaknya, ya. Kalau seorang pemusik itu bisa turun kepada anaknya. Itu tentang talenta, saudara. Tapi saya melihat di sini ini bukan hanya talenta, tetapi juga karunia, saudara. Karunia itu adalah hal yang diberikan oleh Tuhan sejak kita percaya dan terima Yesus untuk menjadi bekal kita melayani Tuhan.
menjadi bekal kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Itu karunia, ya. Nah, baik itu karunia ataupun talenta, intinya adalah pemberian daripada Tuhan, saudara. Nah, pemberian karunia yang Tuhan berikan itu kepada seseorang dikatakan, kalau perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, berbeda-beda, saudara. Ada hamba yang dikatakan diberikan satu karunia, satu talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Ada yang diberikan di sini 5 talenta. Dan ini diberikan oleh tuannya sebelum dia bepergian. Ibaratnya bos kita memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita sebelum dia bepergian. Dia meninggalkan anak-anak buahnya, memberikan tugas kepadanya. Nah, tugas ini, kemampuan ini diberikan berbeda-beda. Allah kita itu bukan Allah yang pilih kasih, saudara, bukan. Seolah-olah kepada yang 1 talenta dia kurang mengasihi, kepada yang 2 talenta juga kurang mengasihi, kepada yang 5 talenta, wow, Tuhan sangat mengasihi. Bukan begitu, saudara, bukan. Tetapi Tuhan memang memberikan itu kepada orang-orang, kepada anak-anaknya, saudaraku, itu menurut kehendak Dia. Tapi yang pasti, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya itu diberikan minimal 1 talenta. Jadi semua kita ini diberikan minimal 1 talenta. Untuk modal kita melayani Tuhan, saudara. Modal kita berkarya di hadapan Tuhan. Ibaratnya kalau orang punya modal usaha untuk bisa melakukan, mengelola usahanya. Ada yang dikasih 1 juta, ada yang dikasih 2 juta, ada yang dikasih 5 juta, saudara. Nah, seperti talenta ini, dikasih 1 talenta kepada seorang, kepada yang seorang dikasih 2 talenta, kepada yang seorang lagi dikasih 5 talenta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bukan yang dipersoalkan kenapa saya dikasih 1 talenta, saudara. Bukan. Yang penting bagi Tuhan adalah kita melakukan, mempertanggungjawabkan, mengelola talenta yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang dapat dipercaya. Engkau adalah hambaku yang dapat dipercaya melakukan tanggung jawab ini. Itu yang paling penting, saudaraku. Jadi yang penting bagi saudara dan saya bukan berapa talenta atau modal yang Tuhan berikan bagi kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta itu di hadapan Tuhan. Kita melihat berbeda gaya, pola 3 hamba ini, saudara. Yang diberikan 1 talenta, dia, saudaraku, dia langsung buru-buru, dia kubur itu talenta. Kesannya dia kecewa. Kok aku hanya 1 talenta? Ada lagi alasan dia, nanti daripada aku dituntut, mendingan saya kubur. Nanti kalau Tuhan pulang, saya akan kembalikan itu 1 talenta. Ini yang 1 talenta, saudaraku, tidak mempertanggungjawabkan 1 talenta itu di hadapan Tuhan, saudara. Nah, umat Tuhan banyak juga yang seperti itu, saudaraku. Tuhan sudah berikan 1 talenta, tetapi tidak dikerjakan, saudara. Makanya dikatakan di sini, tuannya itu marah. Hei hamba yang malas dan jahat. Dicap dia hamba yang malas dan jahat, saudara. Karena apa? Talenta yang Tuhan berikan dikubur, saudara. Bukannya dipraktekkan, bukannya dikerjakan, bukannya dipertanggungjawabkan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengaruniakan satu talenta kepada saudara dan saya, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita lakukan. Kita kerjakan saudaraku di hadapan Tuhan. Ini dapat dipertanggungjawabkan. Habis batal. Dapat dipertanggungjawabkan yang satu talenta. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Banyak sekali umat Tuhan yang mengubur talentanya, saudara. Seperti yang disebut dalam Alkitab ini, hai hamba yang malas dan jahat. Dia merasa kemampuannya itu terlalu kecil, hanya satu, sehingga dia kubur. Dia tidak mau melayani Tuhan, dia tidak mau aktif dalam pekerjaan Tuhan. Kemampuan saya cuma sedikit, jadi saya tidak perlu aktif. Akhirnya nanti Tuhan minta pertanggungjawaban kita, saudara, karena kita menguburkan satu talenta. Harusnya kemampuan kita yang kecil itu, saudaraku, kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan akan berikan perkara yang besar berikutnya, kalau itu yang kita punya, saudara. Kemampuan kita dalam hal apa, saudaraku, melayani Tuhan? Yang pasti kemampuan sebagai pendoa syafaat semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Itu hanya butuh waktu dan kesediaan hati. Hanya itu, saudara. Kalau talenta kita hanya pendoa syafaat, itu butuh waktu dan kesediaan hati, saudara. Karena tidak semua orang punya talenta untuk menyanyi, suaranya bagus, suaranya tidak fals, saudara. Nah, kalau suaranya yang fals atau memang keluar dari relnya, ya udahlah, kita duduk manis ikut memuji Tuhan. Kan nggak harus kita di depan ini, saudara, nggak harus. Saya pernah tanya kepada seseorang anak Tuhan, apa talenta ibu? Oh, talenta saya pendoa syafaat. Luar biasa, saudara. Dia ungkapkan dan dia ucapkan itu dengan yakin dan lantang. Saya jam 4 pagi, saya sudah berlutut di kaki Tuhan, berdoa syafaat untuk gereja kami, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk keamanan negara kami, untuk kemajuan gereja. Luar biasa, saudara. Saya sudah melakukan doa syafaat itu, karena itulah talenta saya. Saya nggak bisa jadi singer, saya nggak bisa jadi pengkhotbah, saya nggak bisa jadi yang lain. Talenta saya adalah pendoa syafaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia jadi berkat. Melalui doa syafaatnya, saudaraku, banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang dibangkitkan semangatnya melalui doa syafaatnya. Nah, yang berikutnya, saudaraku, ada seseorang pernah saya tanya, apa karunia atau talenta ibu? Kayaknya karunia saya karunia berbagi, Bu. Saya senang sekali kalau berbagi kepada orang. Meskipun saya bukan kaya, saya senang berbagi. Mungkin yang saya bagi itu kecil, mungkin yang saya bagikan itu tidak seberapa, dan memang saya bukan orang kaya, tapi saya senang berbagi. Pada saat saya ketemu seseorang, ada kue saya 10 biji, saya bagi 3 kepada orang lain, itu rasanya saya bahagia. Ada mungkin lauk saya bisa berbagi kepada hamba Tuhan. Saya beli 1 kilo, saya setengah kilo, untuk hamba Tuhan itu setengah kilo. Saya rasanya bahagia banget kalau berbagi. Wow, dia menyadari dia punya karunia berbagi, saudara. Luar biasa. Enggak masalah, saudara.
Yang penting kita kerjakan, kita praktekkan, kita pertanggungjawabkan talenta dan karunia itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang paling utama, bukan soal banyaknya. Saudara dan saya dapat dipercaya mempraktekkan, melakukan karunia talenta yang hanya satu itu, saudara. Jadi karena itu, saudaraku, talentamu jangan dikubur. Karena orang yang mengubur talentanya, dia tidak akan berkembang dan tidak menghasilkan sesuatu. Jangan dikubur, saudara. Saudara punya talenta untuk menjadi tim kunjungan, ayo. Pada saat dia mengunjungi orang, dia memberikan kata-kata, memberi semangat, orang lain dikuatkan. Wah, itu jadi berkat, saudara. Jadi berkat. Oleh kata-kata mungkin yang singkat, padat, tidak begitu berwibawa, tidak begitu berhikmat kata-katanya, hanya yang sederhana, tapi bisa menguatkan orang lain. Saya beberapa hari yang lalu ada kata semangat dari seseorang yang saya dengar. Walaupun mungkin menurut dia enggak, tapi bagi saya itu penting. Cerita mereka ini seorang misionari. Mereka katakan mereka buka pelayanan di Kalimantan melalui taman bacaan. Taman bacaan. Oh iya Bu, bagus dong. Saya bilang karena ini seorang ibu, saya senang melakukannya. Oh iya, numpang tanya, dapat dananya dari mana kalau mau buka taman bacaan? Oh, satu lagi di Nias, satu lagi di mana lupa saya, ada 3 mereka buka taman bacaan. Ya kan, modal beli buku, beli rak-raknya, terus juga nanti menggaji orang yang menjaganya, kan begitu kan? Bayangin setiap bulan harus digaji orang yang menjaganya. Terus dia katakan, oh saya buat proposal, saya datangin pengusaha-pengusaha. Ibu kenal? Enggak. Wih, berani juga Bu datang kepada orang yang tidak kenal. Enggak apa-apa. Saya kan bukan minta uang, minta sedekah untuk biaya makan saya. Ini kan pekerjaan Tuhan. Wow. Walaupun itu sederhana, saudara, itu membuka langsung pikir, iya ya, kenapa saya nggak berani ya melakukan hal yang begitu, memberikan proposal kepada orang yang kenal. Kenapa yang tidak kenal tidak berani ya? Ini Bu, ini saudaraku, mereka udah buka 3 ini taman bacaan. Mereka juga, saudaraku, sudah dirikan pos PI, ada 5, saudara. Wih, luar biasa. Dan mereka motivasi juga menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan di daerah. Mereka siapkan sesuatu modal, contohnya dilihat daerah itu apa yang tumbuh. Terus karena saya cerita, kami di Star Borneo di Pontianak Bu. Oh, apa nama daerah itu? Desa Kapur. Kira-kira apa yang tumbuh di situ? Tanahnya gambut Bu. Tanah gambut ya. Perlu itu ditanya orang Trubus. Orang Trubus tahu. Contohnya, saya itu ke daerah NTT, saya bawa Trubus, tanya apa yang cocok di sini. Katanya buah naga. Udah saya bawa bibit buah naga, saya kasih kepada hamba Tuhan itu, dari yang sedikit sekarang jadi berkat. Itu untuk biaya hidup hamba Tuhan, untuk biaya perluasan gereja. Luar biasa, buah bibit naga, bibit buah naga, saudara. Wah, dalam hati saya ini talentanya bagus juga, ini memotivasi orang. Saya terbuka, saudaraku. Padahal menurut dia itu kan sederhana kan, tapi bagi saya, wow, ternyata ini pelayanan memang harus juga begini. Berani menghubungi orang yang belum tentu kita kenal. Toh saya bukan meminta sesuap nasi ke dia. Ini kan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Anda menyumbang untuk kegiatan ini, untuk acara ini, orang akan semakin memberkati usaha Anda, dan Anda akan dikenal orang, menjadi sponsor. Wih, pintar dia, saudara. Ternyata saya selama ini tidak sepintar itu, saudara. Tidak seberani itu, tidak secanggih itu. Tapi itu bagi saya sangat jadi berkat. Karena pelajaran bagi saya.
Pelajaran saudara. Jadi saudaraku, talenta seseorang walaupun itu saudaraku menurut orang lain sederhana, kecil dan cuman satu, tapi bisa menjadi berkat, bisa membawa sesuatu hal yang besar saudaraku, untuk bisa membangun orang lain, untuk boleh memberitakan Injil, untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan saudaraku. Karena itu kalau talentamu cuma satu, jangan dikubur, jangan dikubur. Pergunakan talentamu itu dengan baik dan minta Tuhan memberkati agar talentamu itu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga talenta kita itu sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelajaran bagi kita saudaraku, kalau memiliki satu talenta, kembangkan tapi jangan kubur. Kalau memiliki saudaraku lebih dari satu, yang 2 talenta, yang 5 talenta saudaraku. Ya, di gereja kita kenal Pendeta Yunus multi talenta. Benar ya Mas ya? Itu menurut saya, menurut dia enggak. Saya katakan dia multi talenta. Karena dia bisa teknisi, bisa ini. Kok saya talentanya cuma 2, enggak apa-apalah. Ya kan? Enggak apa-apa. Yang penting itu saya praktekkan, saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya sebelum jadi pendeta, saudaraku, saya guru sekolah minggu. Saya mulai pelayanan dari guru sekolah minggu dan dari WL saudara. Inilah pelayanan yang saya lakukan baru. Saya mengalami lahir baru saudara. Yaitu pelayanan jadi guru sekolah minggu, dan saya praktekkan itu dengan baik. Saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saudara. Tidak saya katakan alangkah kecilnya ini guru sekolah minggu, udah biarin aja, enggak. Lakukan dengan segenap hati. Karena kalau kita kubur, sayang saudara. Kenapa saya senang di situ? Karena saya bisa bercerita kepada anak itu berbeda dengan saya berkhotbah. Kan bercerita kepada anak kecil berbeda dengan berkhotbah saudara. Nggak mungkin begini caranya. Jadi yang punya talenta ngajar sekolah minggu, guru sekolah minggu, pasti dia berbeda. Kalau sama dia berkhotbah dengan kepada anak-anak, anak-anak pada tidur dan kabur saudara. Jadi WL saudaraku, saya bisa memimpin pujian walaupun suaranya pas-pasan. Udah itu lama-lama saya bisa melatih. Puji Tuhan, di gereja kita sekitar 20 orang WL saya yang melatih. Sekarang ini aja yang pelatihnya berbeda. Tapi selama ini, dari sejak mulai gereja kita, saya yang melatih para WL, dan puji Tuhan mereka jadi sesuatu dan mereka mampu. Apa yang saya ajarkan itu bisa dipraktekin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, talenta ini memang harus kita kerjakan saudara. Kalau dikubur saudaraku, tidak akan menjadi berkat. Kalau dikubur saudaraku, tidak akan terjadi sesuatu saudara. Tidak akan terjadi sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang besar pasti mulai dari hal yang kecil saudara. Dari hal yang kecil. Seperti kata firman Tuhan ini saudara, engkau dikatakan, hai hambaku yang baik, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya melakukan hal-hal yang kecil menurut ukuran manusia, maka Tuhan akan percayakan lagi kepada saudara dan saya hal-hal yang lebih besar saudara. Itu janji Tuhan dalam firman-Nya. Bukan janji manusia, janji Tuhan dalam firman-Nya. Setia melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar saudara. Itu janji Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita adalah seorang anak Tuhan yang bisa dipercaya mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan, atau menguburnya
seperti hamba yang memiliki 1 talenta. Ini yang menjadi evaluasi bagi kita. Bagi saudara yang masih menguburkan talentamu, ayo pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan minder dengan 1 talenta. Jangan, saudara. Justru 1 talenta itu akan bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari cari tahu apa yang menjadi talentamu. Minta, tanya kepada Tuhan. Kalau belum ketemu, tanya lagi. Tuhan, tunjukkan kepadaku apa sebenarnya talenta dan karunia yang ada padaku. Tunjukkan. Siapa tahu kan saudara nggak tahu, nggak ngerti lah. Aku cocoknya jadi apa ya? Ya udahlah, cukuplah saya ini jadi orang yang pasif. Jangan, saudara. Tanya kepada Tuhan. Tanya. Apa Tuhan talenta dan karunia yang ada padaku? Aku mau pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau pertanggungjawabkan. Aku adalah anakmu yang dapat dipercaya. Dipercaya melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dan yakinlah seperti janji Tuhan, kalau kita dapat dipercaya melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita juga perkara yang lebih besar lagi. Ada amin, saudara? Yakini. Ini firman Tuhan. Kita yakini firman Tuhan, ya dan amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami bersyukur Engkau mempercayakan kemampuan, Engkau mempercayakan karunia, Engkau mempercayakan talenta kepada kami masing-masing. Paling sedikit 1 talenta Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan menjadi seorang seperti hamba yang memiliki 2 talenta dan 5 talenta ini. Mereka pertanggungjawabkan, mereka kerjakan talenta itu sebagai modal dalam pelayanan mereka. Mereka lakukan dengan segenap hati sehingga Tuhan memuji apa yang mereka lakukan. Dan Kau berkata, marilah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Kami merindukan hal itu yang Tuhan katakan kepada kami masing-masing. Semua kami yang hadir, semua kami jemaat GKRI Salom, semua kami mempergunakan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami dapat dipercaya mempertanggungjawabkan talenta tersebut. Ingatkan kami, jikalau ada jemaat Tuhan yang mengubur talentanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan, Engkau ingatkan, Engkau sadarkan, agar tidak akan mengubur talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.